Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, semua sehat ya. Semua diberkati Tuhan sehingga kita boleh beribadah pada malam hari ini. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Mari saudara, sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini Tuhan kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Amin. Karena kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk kami boleh beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Sungguh Tuhan menjadi luar biasa Tuhan bagi kami Tuhan, buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh Tuhan Yesus untuk memuji, membesarkan nama Tuhan bersama-sama umat-Mu Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami undang dan kuasa Roh Kudus-Mu hadir Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Memberkati Tuhan setiap pribadi lepas pribadi yang hadir Tuhan Yesus dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah ini. Haleluya, amin. Kita bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian. Hari-hari kita lalui bersama dengan Tuhan, suka maupun duka kita bersama-sama dengan Tuhan. Baik persoalan biarpun pencobaan, bersama dengan Tuhan kita akan hadapi. Haleluya. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Sekali lagi, haleluya. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Bersama Yesus, bersama Yesus, juru selamatku. Bersama Yesus, juru selamatku. Haleluya. Bersama dengan Tuhan hari-hari kita akan lewati, kita akan hadapi setiap persoalan pencobaan di dalam hidup kita. Bersama dengan Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Mari naikkan pujian ini dengan sukacita, dengan sorak-sorai, dengan iman kita katakan bersama Tuhan kita akan lakukan perkara yang besar. Haleluya. Amin. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang singkat. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita. Bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus
dapat lakukan perkara yang besar. Dan di dalam Engkau Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Makanya kami tidak ragu lagi Tuhan untuk mengikut Engkau, untuk melayani Engkau Tuhan. Haleluya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami naikkan ucapan syukur kami ke hadirat-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Tuhan sepenuhnya yang berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Dimanapun kami boleh berada saat ini, setiap kami yang di gereja maupun yang di rumah, kami percaya hadirat Tuhan nyata. Tuhan akan berbicara, menegur, menguatkan, mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Dan sembunyikan hamba-Mu jauh di belakang salib-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu saja yang sepenuhnya mengurapi hamba-Mu. Setiap apa yang keluar dari mulut, lidah, pikiran, dan hati hamba, biarlah sepenuhnya boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kita semua dengan kebenaran firman-Mu yang akan diungkapkan pada malam hari ini. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan memohon. Haleluya, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang di gereja maupun yang di rumah. Puji Tuhan. Izinkan saya untuk mengatakan Shalom. Yes, Shalom. Belum sarapan atau belum makan malam nih? Shalom. Shalom. Iya, jangan semangat. Saya percaya Bapak Ibu yang di rumah juga boleh memiliki semangat yang sama. Saya tahu
hari Kamis kita masih beraktivitas dari pagi sampai sore tadi, dan malam kita mau memberikan yang terbaik. Jika kita bisa memberikan yang terbaik ketika kita beraktivitas tadi pagi, masak, kerja, sekolah atau apapun, maka saat ini adalah saat yang terbaik juga buat kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan, dan sebentar kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, dari Kamis lalu saya sudah dapat jadwal dari Civera. Kamu ada di Kamis terakhir, Edric, untuk bawain renungan firman Tuhan. Kita tahu tema kita pada bulan ini adalah berjalan bersama Tuhan. Sebelumnya saya juga udah pernah bawakan firman di ibadah kaum wanita, juga renungan Rabu Teduh. Rabu Teduh di jam 6 pagi. Lalu saya masih bertanya sama Tuhan, saya masih berdoa sama Tuhan. Tuhan, aduh, saya mau bawain apa lagi nih gitu dengan tema berjalan bersama dengan Tuhan. Saya udah bawain di ibadah kaum wanita, bahkan terakhir saya kemarin sempat bawain firman juga di cerita sekolah minggu. Saya mau bawain apa lagi gitu. Dan ketika saya terus berdoa, akhirnya Tuhan jawab doa saya. Tapi nggak lagi dengan bahan khotbah yang harus saya bawain, bahan firman Tuhan apa yang harus saya bawakan, tapi Tuhan izinkan saya bahkan untuk mengalami, untuk bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Maka pada malam hari ini saya mau katakan tema firman Tuhan pada malam hari ini, saya mau bilang kamu tidak akan pernah berjalan sendirian, atau bahasa kerennya you'll never walk alone. Wah, ada penggemar Liverpool di sini. Ya, itu salah satu moto dari supporternya klub sepak bola Liverpool, you'll never walk alone. Tapi saat ini saya mau pinjam karena saya sungguh mengalami bahwa saya tidak pernah berjalan sendirian. Jadi dari tema bulanan pada bulan ini, di bulan Januari ini adalah berjalan bersama Tuhan. Sekali lagi saya mau nyatakan, saya mau tegaskan bahwa sungguhnya setiap kita adalah tidak akan pernah berjalan sendirian, karena Tuhan selalu menyertai kita. Tepat Kamis yang lalu, jadi firman Tuhan saya akan bukan firman Tuhan pada malam hari ini adalah kesaksian saya, full kesaksian saya tentang bagaimana saya bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, Kamis lalu saya sempat share di grup WA di Big Family Palputih untuk minta dukungan doa bahwa anak saya yang nomor 2 Hosana itu kena demam berdarah. Diawali dari hari Minggu lalu. Ketika pulang gereja, saya main sama dia, badannya agak anget. Memang kalau anget kita itu selalu saya selalu stok paracetamol. Saya sama istri itu selalu stok paracetamol. Jadi ketika anak-anak mulai demam, mulai suhu badannya agak tinggi, kita langsung kasih paracetamol. Dan biasanya malam ini demam, besok pagi udah sembuh gitu kalau cuma demam biasa. Nah, jadi hari Minggu badannya berasa agak panas suhunya. Oh, saya bilang sana agak panas nih. Coba kasih paracetamol sebelum tidur. Akhirnya dikasih, malamnya reda, tapi pagi mulai panas lagi, bahkan tengah malam itu berasa agak panas, agak tinggi panasnya. Dan terus begitu sampai hari Rabu. Nah, istri saya bilang ini Hosana masih panas nih, udah hari Rabu. Ya udah, besok kita ke puskesmas pagi-pagi dan kita cek darah. Karena kalau hari pertama kita bawa ke puskesmas pun biasanya di puskesmas suruh tunggu 3 hari juga gitu, suruh tunggu 3 hari lalu baru balik lagi untuk cek darah. Jadi lebih baik tunggu 3 harinya di rumah sambil kita kasih obat. Kalau memang sembuh, puji Tuhan, tapi kalau nggak sembuh baru kita ke puskesmas untuk cek darah. Lalu di hari ketiga, hari keempat, hari Kamis pagi-pagi kita ke puskesmas lalu langsung cek darah, dan hasilnya ternyata trombositnya turun dari yang harusnya 140.000 sampai 150.000 itu cuma 122 di hari Kamis, 122 ya. Dan dokter bilang bawa dulu pulang ke rumah, tapi besok balik lagi untuk cek darah lagi yang kedua kali, karena ini harus dicek per 24 jam. Kalau nanti hari Jumat turun, berarti dia harus dirujuk lalu direkomendasikan untuk dirawat. Ya, Kamis selesai cek darah, saya minta bantu doa segala macam. Kita pulang. Kamis pun saya masih melayani, masih main musik, dan saya juga berdoa cukup kencang. Saya yakin hari itu, besok ketika cek darah nggak akan terjadi apa-apa. Trombositnya akan pulih dan Hosana bisa pulang ke rumah tanpa harus dirujuk dan dirawat. Tapi ternyata ketika hari Jumat saya kembali ke puskesmas, kita cek darah lagi, ternyata trombositnya malah turun, cuma 78. Wah, malah
turun banyak gitu dari 122 ke 78, lalu langsung dibikin rujukan dari puskesmas ke RSUD ke RSUD kecamatan. Di sana kita periksa, dokter bilang ini harus dirawat gitu. Wah, dirawat tuh. Waktu hari Kamis saya semangat tuh, doa kenceng, saya percaya Tuhan akan pulihkan anak saya. Tapi hari Jumat kenyataannya dirawat. Apa berarti Tuhan tidak dengar doa saya? Enggak, bukan itu. Justru ini waktunya Tuhan mau saya berjalan bersama Tuhan. Ini waktunya Tuhan membuka mata hati dan iman saya bahwa saya tidak berjalan sendirian. Gampang gak sih untuk bisa berjalan bersama dengan Tuhan? Gampang ngomongnya. Tindakannya ya susah-susah gampang. Kemarin minggu pertama Bapak Gembala bilang untuk bisa berjalan dengan Tuhan, kita harus kenal sama Tuhan. Lalu dipertegas sama Cinovi di minggu lalu juga, kita harus kenal untuk bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Gimana kita mau berjalan sama Tuhan kalau kita nggak kenal? Saat itu saya percaya Tuhan sudah mengenal saya juga udah kenal sama Tuhan saya. Jadi nggak ada hal lagi yang bikin saya khawatir, nggak ada lagi yang bisa bikin saya takut saat itu, karena saya percaya Tuhan berjalan bersama dengan saya. Amin. Jadi saya ada khawatir nggak? Saya ada takut nggak? Takut. Begitu dengar kata anak ini harus dirawat, positif demam berdarah, ciut nyali saya Bapak Ibu. Wah, demam berdarah, wah pikiran kemana-mana. Tapi saat itu saya tidak mau ketakutan menguasai pikiran saya. Saya tidak mau kekhawatiran menguasai tubuh saya. Jadi saya mau menang karena saya yakin saya berjalan bersama dengan Tuhan. Saya bersuka cita. Saya nggak mau sukacita saya hilang cuma karena ketakutan saya nggak tahu tujuan saya kemana gitu. Tapi apapun saat itu saya bilang, saya langsung kuasai diri saya langsung berdoa dan saya bilang saya percaya Tuhan berjalan bersama dengan saya. Apapun saat ini hasilnya, jikapun memang anak saya harus dirawat, saya percaya ini adalah proses yang harus saya lalui. Amin. Jadi segala sesuatunya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, bukan berarti segala sesuatu akan baik-baik saja. Sama halnya dengan ketika saya berjalan dengan anak saya yang udah punya anak mungkin seumuran Hosana, Kojim, Cinopi, Iren gitu, ketika berjalan di mall atau di mana, ketika jalan bersama orang tuanya nggak menjamin anak itu nggak jatuh kan. Ada kalanya dia kepleset jatuh, ada kalanya dia lari-lari terus kesandung dan kita nggak bisa cegah gitu. Syukur-syukur kalau kita pegang tangannya ketika dia kepleset masih bisa kita tarik. Tapi ada kalanya anak kecil ini akhirnya jatuh. Tapi ketika ketika anak kecil itu jatuh, ketika dia berjalan bersama orang tuanya pasti nggak akan biarin gitu. Lagi jalan di mall, anaknya jatuh, cuma diliatin doang, jatuh gitu. Nggak mungkin kan? Pasti akan langsung diangkat, diberdirikan, dihibur supaya nggak nangis. Kalaupun nangis akan didiamkan dengan segera gitu. Aduh, yang mana yang sakit, ya udah gitu, nggak apa-apa. Ayo jalan lagi gitu. Akan dihibur supaya anak itu tidak menangis. Nah, demikian dengan kehidupan kita. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, bukan berarti segala sesuatu baik-baik aja. Tapi pada akhirnya, jalanan seterjal apapun, kesulitan apapun yang kita hadapi, ketika kita bersama dengan Tuhan, kita akan mampu melewatinya. Karena ada Tuhan yang menopang dan memegang tangan kita setiap saat. Amin. Ya. Yosua 1 ayatnya yang kelima di situ dikatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ketika saat itu saya mendengar bahwa anak saya harus dirawat, saya percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan saya. Karena ini yang firman Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Firman Tuhan nyatakan pada saya saat itu. Situ dikatakan, demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Dan ini boleh terjadi terhadap kita semua. Ini boleh terjadi terhadap Bapak, Ibu, Saudara yang benar-benar mau berjalan bersama dengan Tuhan. Pertama kita harus bersukacita dulu. Pertama kita harus benar-benar sukacita kita ketika berjalan dengan Tuhan itu mengalahkan segalanya. Kita mau senang dulu gitu. Sehingga pada akhirnya untuk bisa berjalan dengan Tuhan, ketika kita sudah bersukacita, sehingga kita tidak memikirkan kemana tujuan kita, pada akhirnya kita akan mempunyai hati yang mau dipimpin. Jadi yang pertama, untuk bisa berjalan dengan Tuhan adalah memiliki hati yang mau dipimpin.
Ketika saat itu dokter bilang anak saya harus dirawat, kalau saya bilang nggak usah dirawat deh dok, saya rawat sendiri aja di rumah, udah gampang, saya tinggal kasih jus jambu atau Pocari Sweat, udah sembuh gitu. Bisa nggak? Bisa, ya kan? Tapi saya mau dipimpin, dan saya percaya ketika dokter menyatakan anak ini harus dirawat, ya saya ikuti. Walaupun harus dirawat, saya ikuti. Tuhan sudah menyertai saya dari awal ketika saya mengurus anak ini dari puskesmas sampai masuk ke rumah sakit, sampai mendapat ruang rawat inap. Di ruang rawat inap itu semua berjalan dengan baik, semua berjalan dengan lancar, semua berjalan dengan mudah. Dan itu saya percaya itu karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya. Karena saya tidak berjalan sendiri saat itu. Saya serahkan semuanya sama Tuhan. Kita tahu sendiri, anak saya pakai BPJS yang gratis lagi. Ya, kalau udah berhubungan dengan BPJS, pasti di kepala kita, aduh susah dapat kamar, dipersulit, ngantrinya lama. Tapi saat itu semua proses berjalan dengan baik, lancar, cepat. Bahkan ketika ngasih rujukan aja, puskesmas tuh ya udah kasih rujukan aja gitu. Biasanya kan kalau mau rujukan aja agak susah gitu. Udah nggak usah dirujuk bu, nanti aja dirawat dulu aja di rumah gitu. Tapi itu semua berjalan dengan cepat. Ketika ada di rumah sakit umum daerah pun semua berjalan dengan lancar. Kamar langsung dapet, langsung dicek, sana di swab, hasilnya bagus, dan langsung dapat kamar. Dan puji Tuhan, dan itu bukan kekuatan saya. Saya bisa apa ketika orang rumah sakit bilang kamarnya penuh? Saya bisa apa? Saya nggak akan bisa apa-apa Bapak Ibu Saudara. Masa saya mau liatin kamar-kamar rumah sakit, ini kosong nih dok satu nih, wah ini ada nih tempat tidur nih nggak kepake nih, nggak mungkin gitu. Tapi semua berjalan dengan baik, dan saat itu saya yakin wah ketika anak saya harus dirawat pun, Hosana harus dirawat pun, maka Tuhan akan menyertai, Tuhan akan terus ada berjalan bersama dengan saya. Itu hari Jumat masuk, hari Sabtu pagi cek darah dan mulai ada peningkatan, trombositnya mulai naik walaupun cuma 1 dari 78 ke 79. Wah, tapi udah naik, dan buat saya sekali lagi ini adalah Tuhan melalui dokter, melalui infus, melalui obat yang diminum saat itu, Tuhan bekerja. Dan ini adalah penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya, penyertaan Tuhan yang benar-benar nyata, dan saya yakin saya tidak berjalan sendiri saat itu. Jadi walaupun anak itu saya saat itu dirawat, saya nggak lagi bingung, saya lagi nggak takut, saya nggak panik, saya yakin pasti sembuh gitu. Bahkan hari Senin gitu kita bilang nanti hari Senin juga pulang, hari Senin juga akan udah selesai gitu dirawatnya, boleh pulang. Nah jadi yang pertama adalah sikap mau dipimpin untuk bisa berjalan dengan Tuhan. Ya, Ulangan 31 ayat 8 di situ dikatakan, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi, ketika kita berjalan bersama Tuhan, berikan hati yang mau dipimpin, sehingga pada akhirnya firman Tuhan boleh kita pegang. Tuhan tidak akan membiarkan, Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Gampang gak untuk mau dipimpin? Susah. Selama kita tidak memiliki kerendahan hati, mau terbuka di hadapan Tuhan, tidak kenal sama Tuhan, susah untuk mau dipimpin. Bahkan ketika udah kenal pun, ketika mau dipimpin tuh pasti kalau kita tidak landasi dengan kerendahan hati, susah untuk bisa dipimpin. Tuhan bilang kita harus ke kanan, ya nggak mau, saya mau ke kiri aja Tuhan. Jika saat itu harus dirawat, saya pakai kekuatan saya sendiri, nggak perlu Tuhan, rawat aja di rumah. Kan di rumah juga Tuhan sama bisa jalan sama saya, menyertai saya. Tapi bukan itu yang Tuhan mau kadang. Kadang kita suka ngotot dengan apa yang kita pikir, apa yang kita bisa lakukan. Sehingga pada akhirnya kita lupa bahwa sungguhnya Tuhan memiliki rencana sendiri, Tuhan memiliki jalan sendiri, dan kita tinggal ikut aja. Selama kita mau ikut jalan dalam Tuhan, kita mau dipimpin, maka segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Analoginya mungkin seperti ini. Sebelum pandemi, Bapak Gembala sering ada pelayanan atau ada tugas di luar. Jadi saya sering antar, apalagi kalau ke daerah Jakarta Barat,
pasti Bapak Gembala ajak, Drik ayo antar saya ke gereja A misalnya di daerah Jakarta Barat. Nah saya itu kan nggak tahu daerah Jakarta Barat tuh jalanannya, saya nggak tahu, nggak pernah main di sana lah istilahnya. Tapi Bapak Gembala kan memang dia besar di sana, pacaran di sana gitu. Jadi lebih apal jalannya. Nah, sampai satu ketika saya jalan dengan Bapak Gembala, saya nyetir, Bapak Gembala ada di sebelah kiri. Masuk tol aja Drik, masuk tol. Saya ikut masuk tol. Sebenarnya dari Palputih, dari gereja sampai ke tol itu saya tahu jalannya gitu kan. Saya hafal gitu, ke pintu tol Tomang tuh saya tahu gitu. Tapi ada kalanya Bapak Gembala tuh tetap kasih saya arahan. Saya, depan belok kiri aja Drik. Hah, belok kiri? Bukannya ke atas kok. Enggak, belok kiri. Ya udah belok kiri gitu. Belok kiri. Karena saya mau dipimpin gitu. Karena saya ngerasa ya udah Bapak Gembala lebih tahu jalan. Dan saat itu kadang dia juga buka wazi, jadi dia bisa lihat handphone. Kalau saya kan nyetir nggak mungkin bisa lihat handphone. Tapi intinya adalah mau dipimpin gitu. Nanti depan jangan ambil ketika udah masuk di Jakarta Barat, nanti turunnya jangan di tol yang sana, di tol sini aja. Tapi ini peta bilang turunnya pintu tol depan, jangan, pintu depan sana tuh macet. Ya udah akhirnya saya ikutin, saya turun di sini. Pernah itu jamnya mepet gitu, jadi memang kalau saya ikutin pasti waktu itu terlambat. Dan ternyata bener, ketika turun kelihatan tuh mau keluar pintu tol yang berikutnya itu jalanannya macet. Lalu Bapak Gembala bilang, lihat tuh macet kan, kalau kita lurus tadi pasti kita kena macet di situ. Begitu juga di jalanan, ketika saya ada di sebelah kanan, Bapak Gembala arahkan, jangan di kanan, ini kanan lama karena orang mau putar balik, mending ambil yang paling kiri aja, nanti kita tinggal jalan lurus. Ya udah saya ikutin, itu hati, sikap mau dipimpin ya seperti itu. Ketika Tuhan bilang kita harus berjalan ke kiri, ya kita ikut ke kiri. Ketika Tuhan bilang jangan lewat jalan sini, ya kita ikut jangan lewat jalan sini gitu. Kalau saat itu saya ngelawan, saya memberikan hati yang sombong, keras hati, saya tidak mau dipimpin, saya bisa aja bilang kan, udah sih santai aja kan, saya juga tahu kalau cuman ke Tomang doang ya kan, mau lewat kiri mau lewat atas sama aja kan, yang penting ke Tomang sampai ke gerbang tol Tomang. Atau ketika di sana ya udah nanti sebelah kanan atau sebelah kiri sama aja kok, nanti tinggal ini gitu, tinggal jalan di depan ngambil ke kiri gitu ya kan. Tapi kalau terlalu telat ngambil jalur juga yang ada nanti bisa ditilang gitu kan, bisa macet, akhirnya terlambat dan semua tidak berjalan dengan baik. Demikian dengan kehidupan kita. Ketika kita mau segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, maka semua akan baik-baik saja. Amin. Yang penting kita harus memberikan hati yang mau dipimpin. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya adalah kita harus percaya atau kita memiliki iman. Jadi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ya kita harus percaya apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan bawa dalam kehidupan kita, maka kita percaya bahwa ada sesuatu yang baik yang sudah Tuhan siapkan untuk kehidupan kita. Amin. Jadi kita harus percaya. Ya kan? Kita harus memiliki iman. Ibrani 11 ayat 1, ayat favorit kita semua, di situ dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Begitu. Ketika anak saya dirawat, saya percaya Tuhan akan bekerja, Tuhan akan menjamah, Tuhan akan memulihkan anak saya. Hari Sabtu trombositnya naik 79 cuma 1, lalu hari Minggu saya tetap memutuskan untuk beribadah. Kalau saat itu saya nggak ke gereja, bisa nggak? Bisa banget. Boleh nggak? Boleh banget. Alasannya juga masuk akal. Saya nggak ke mall, saya nggak ke kawinan, saya nggak ke pesta ulang tahun, tapi saya menjaga anak yang sedang sakit. Tapi saat itu enggak, saya mau tetap ke gereja Tuhan. Saya akan atur gimana caranya supaya saya bisa ke gereja. Lalu malamnya saya atur sama istri saya, kamu datangnya agak lebih pagi supaya saya bisa tetap beribadah, supaya saya tetap bisa pelayanan dan hosana tetap ada yang jaga saat itu. Dan istri saya juga setuju. Ya udah, akhirnya pagi dia datang, saya mandi di rumah sakit, lalu saya langsung ke tempat ini untuk tetap bisa beribadah. Bukan karena kebiasaan, bukan karena saya takut diomelin sama tim pelayanan, sama gembala, sama pengurus gereja yang lain, tapi karena saya rindu. Ketika saya berjalan bersama dengan Tuhan, ya saya harus ikut apa yang Tuhan mau.
Dan ketika saat itu saya memilih untuk ada beribadah bersama dengan Tuhan, itu adalah salah satu bagian saya percaya Tuhan akan bekerja melawat dan menyembuhkan anak saya. Lalu selesai ibadah kita ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu, tanya, udah tadi udah cek darah trombositnya naik sih, hari ini baru cek hasilnya belum, mungkin Senin gitu. Dan dengan iman, ada Tante P juga yang nyatakan, udah Senin itu pulang, Bapak Gembala juga, udah besok juga itu pulang, udah sembuh pulang. Wah, itu iman yang semakin menguatkan saya, mensupport saya, iman yang luar biasa. Dan pada akhirnya pas siang saya tanya sama istri saya, gimana trombositnya? Naik dari yang cuma 79 ke 134. Wah, luar biasa. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Yes. Lalu yang luar biasanya lagi, setelah saya habis chat WA itu, saya pikir ya udah pasti mungkin besok akan pulang nih. Lalu istri saya telepon, Hosana udah boleh pulang. Tadi dokternya udah kunjungan dan kayaknya ini udah trennya emang trombositnya naik. Jadi dia boleh pulang hari ini dan ya udah jemput ya. Wah, puji Tuhan, ternyata pulang lebih cepat daripada apa yang saya harapkan, apa yang kita pikirkan semua. Iman kita, iman saya dan saudara-saudara jemaat di Palputih bilang besok pasti pulang. Ternyata Tuhan punya rencana yang lebih indah. Hari Minggu saat itu juga boleh pulang. Luar biasa. Dan buat saya itu, wah, inilah bagaimana Tuhan berjalan bersama dengan kami, dengan saya, dengan istri, dengan Hosana. Dan di saat yang sama sebenarnya anak saya yang besar juga lagi sakit gigi. Dan hari Jumat ketika saya masih bolak-balik ngurus rumah sakit, puskesmas, di tengah jalan lagi panik-paniknya gitu, rantai motor copot. Gila, gimana luar biasanya kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi karena saya percaya saat itu saya berjalan dengan Tuhan, ya semua pada akhirnya akan baik-baik saja. Ya itu yang kedua adalah percaya dan beriman. Kita tahu iman itu adalah seperti yang tadi sudah kita katakan, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tahu, kita ingat, saya ingatkan kembali bagi yang belum ingat, di Yohanes 2 ayat 5 ketika Yesus melakukan mujizat pertama kali, itu Ibu Yesus kan di situ berkata bahwa kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu, maka itulah iman. Apa yang Tuhan katakan kepada kita, jangan banyak tanya, ikutin aja gitu. Sama hal ketika kita mau dipimpin tadi, Ko Andre bilang kamu harus belok ke kiri, ya udah ikutin aja. Kamu harus keluar di tol sini, ya udah ikutin aja. Karena segala sesuatu pada akhirnya akan membawa kebaikan bagi kehidupan kita semua. Yohanes 2 ayat 7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan akhirnya mereka pun mengisinya sampai penuh. Maka itulah iman. Dan kita mau ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tinggalkan segala sesuatunya, kekhawatiran, ketakutan, apapun yang menghalangi bisa kita berjalan sama Tuhan, menghambat kita sama dengan Tuhan, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dosa-dosa kita, itu harus kita tinggalkan dulu. Gitu. Saya teringat cerita yang orang kaya sukar masuk ke kerajaan surga, gitu kan. Di Lukas 18 ayat 22, Yesus berkata sama orang itu, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Tapi orang itu menjadi sedih dan pergilah dia. Jadi ada hal yang tidak dia lakukan ketika Tuhan memerintahkan sesuatu dalam kehidupan orang itu. Demikian juga kalau Tuhan perintahkan sesuatu dalam kehidupan kita dan kita masih ragu, masih takut, berat untuk meninggalkan segala sesuatu yang membuat kita tidak bisa berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita tidak akan bisa berjalan. Kita gak bisa Tuhan gak bisa bilang ikutlah aku. Kan pada akhirnya kita yang memilih untuk pergi. Untuk bisa berjalan bersama dengan Tuhan, kita harus memiliki iman. Tinggalkan segala sesuatu yang membuat kita menjadi jauh sama Tuhan. Kemarin kita sudah dibahas, diingatkan kita harus kenal. Kalau diajak jalan sama orang yang kenal, pasti kita senang. Kita bersuka cita, ya kan? Apalagi yang ngajak jalan Civera. Selesai ibadah, lagi duduk-duduk, Drik, anterin saya yuk. Saya nggak tanya lagi mau kemana Ci, udah ayo. Pasti minimal dapat makan. Ya. Gitu, atau bersama kadang Bapak Gembala dulu waktu masih pelayanan juga seperti itu.
ketika saya jalan ketika nganter ke bandara lalu pulangnya saya jemput, pasti dapat sesuatu nih. Begitu udah masuk tol, ketika Bapak Gembala bilang keluar tol Peluit, wah iman saya langsung berkata bakmi karet gitu. Bakmi karet nih. Dan bukan cuma saya, seluruh teman-teman, anak-anak muda, jemaat-jemaat yang lain pasti tahu nih kalau kita main ke daerah Peluit sana dan pulang, pasti ketika ada kode lewat bawah aja Drik, pasti itu kita akan dibawa ke bakmi karet. Nah demikian dengan kehidupan kita ketika berjalan bersama dengan Tuhan, padahal kita nggak tahu gitu, nggak tahu bakal diajak makan bakmi karet, nggak tahu bakal di depan bakal ada apa. Ketika kita mau ikut apa kata Tuhan, segala sesuatu yang baik yang akan kita dapatkan. Iman saya bilang anak saya pulang hari Senin, tapi saat itu justru anak saya pulang lebih cepat. Dan saya tidak sendirian, tidak khawatir karena Tuhan berjalan bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada malam hari ini kembali yang boleh mengingatkan kami untuk selalu berjalan dengan-Mu Tuhan. Dan ini yang kami pegang bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian. Tuhan akan selalu menyertai, Tuhan akan selalu ada berjalan di hadapan kami. Firman Tuhan yang menjanjikan kepada kehidupan kami bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan kami Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami ya Bapak, Engkau tidak akan membuat kami susah sehingga kami tidak perlu takut, kami tidak perlu patah hati. Kami mau terus berjalan bersama dengan-Mu ya Tuhan. Jika ada sesuatu yang menghambat langkah kami untuk bisa berjalan beriringan dengan-Mu, entah itu dosa kami, kesombongan kami, keterikatan kami akan hal-hal duniawi, maka kami mau lepaskan dan kami mau tinggalkan sehingga langkah kami akan ringan berjalan bersama dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terus pimpin kami, terus ajar kami bahwa kami ke jalan-Mu yang benar dan lurus. Sehingga setiap kali mulai salah arah, salah langkah, kami boleh selalu berpegang kepada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu, Tuhan yang akan terus memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun berada saat ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara diberkati melalui firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan boleh menguatkan kita ya, di mana berjalan bersama dengan Tuhan tidak selalu kita mendapatkan hal yang baik. Pasti ada segala persoalan, masalah yang seperti dihadapi oleh Pak Hendri, bagaimana anaknya sakit, sudah anaknya yang sakit yang kecil, belum lagi anaknya yang pertama juga sakit, belum lagi mengalami putus rantai dan sebagainya ya, bertubi-tubi masalah yang terjadi. Tapi ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan, mempercayakan Tuhan bahwa Tuhan yang akan menolong dia dan dia boleh mendapatkan berkat apa yang Bapak Hendri rindukan sehingga anaknya boleh mengalami kesembuhan. Amin, puji nama Tuhan. Kita pun juga begitu, ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita juga harus mengalami hal-hal yang mungkin tidak dapat kita pikirkan terjadi dalam kehidupan kita. Masalah yang mungkin berat yang kita alami, tapi berjalan bersama dengan Tuhan kita akan mendapatkan hal yang di luar dugaan kita. Oleh sebab itu, percayakan kehidupan kita untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan, bukan hanya sekedar slogan saja, tapi kita akan mengalami dan juga kita akan kenali dengan siapa kita berjalan. Kita berjalan bersama yang punya langit dan bumi, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Mari saudara, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Lebih lagi kita akan siapkan hati kita. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Setiap pujian penyembahan kita, mari kita akan naikkan kepada Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu, naikkan penyembahanmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau yang kami tinggikan, Yesus, Engkau yang kami muliakan, kami sembahkan, kami agungkan Engkau Tuhan.
Tuhan ku percaya ada rencana yang indah. Amin. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini dari awal. Jalan-Mu tak terselami Tuhan. Jalan-Mu tak terselami, Yesus, haleluya.
sungguh indah bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebab tangan-Mu yang kuat Tuhan yang menuntun kami Tuhan. Kami tidak mau sendiri berjalan Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Tangan kuat yang menuntunku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Tuhan, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Tuhan, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku jalan sendiri. Tuhan, ku perlu kuasa-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, amin, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir kasih Tuhan. Terima kasih. Mari terus naikkan penyembahan-Mu kepada Tuhan. Bahwa tangan kuat itu yang akan memegang kita. Kita tidak akan berjalan sendiri. Tangannya yang selalu menuntun kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami tidak mau jalan sendiri tanpa Engkau Tuhan.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya nabaya sikara labaya santiara lamaya saudara more. Inarataka ya sikara labaya sinara maya siara maya santiara maya sinara. Inaraya sikara labaya santiara maya sikara maya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini sekali lagi. Haleluya. Tangan kuat yang memegangku. Amin. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Benar Tuhan. Tuhan, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Oh, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Tuhan, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Lagi tangan kuat yang mulia. Amin. Tuhan, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tangan-Mu yang kuat Tuhan memegang kami, yang menuntun langkah-langkah kami. Kami tidak mau berjalan sendiri tanpa Engkau. Haleluya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan. Kami tahu Tuhan, tangan siapa yang memegang kami Tuhan. Tangan yang penuh dengan kuasa, tangan yang penuh dengan kasih. Itu yang memegang tangan kami Tuhan, yang menuntun selalu Tuhan langkah-langkah kami. Kami tidak mau berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan Yesus. Kami akan mau Tuhan melihat Tuhan kuasa-kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami ketika kami berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Sebab memang Engkaulah Allah kami yang layak untuk dipuji, ditinggikan dalam hidup kami Tuhan, dimuliakan dan dihormati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah hati-Mu disenangkan Tuhan melalui penyembahan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pada malam hari ini Tuhan, kami bawa saudara kami Okta Tuhan, yang sedang tidak enak badan Tuhan. Biarlah Roh Kudus dengan tangan-Mu yang berkuasa Engkau menjamah, dengan bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus Engkau menyembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dia boleh
kembali Tuhan Yesus beribadah Tuhan untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Demi juga Tuhan Nathan juga Tuhan Kau memberkati, Kau juga memberikan kekuatan kesehatan kepada tubuhnya juga Tuhan Yesus. Berkati rumah tangga mereka Tuhan, berkati pekerjaannya juga Tuhan. Demikian juga Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin Tuhan Yesus ada yang mengalami sakit Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menjamah, menyembuhkan mereka Tuhan Yesus. Dengan bilur-Mu yang berkuasa, Tuhan juga memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang masih bersekolah Tuhan Yesus. Kau memberkati Tuhan dalam pendidikan mereka, Kau akan berikan kepintaran kecerdasan kepada mereka. Tuhan Kau berkati juga anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan buka jalan. Yang sudah bekerja juga Tuhan Yesus memberkati dalam pekerjaan mereka. Biarlah nama-Mu Tuhan dipermuliakan dalam pekerjaan mereka. Tuhan memberkati Tuhan sidang-Mu di tempat ini Tuhan. Memberkati setiap ibadah-ibadah yang ada Tuhan, dari ibadah raya Tuhan, ibadah PPYM, ibadah kaum wanita, ibadah sekolah minggu Tuhan. Berkati semua Tuhan. Berkati juga Tuhan ibadah doa, ibadah Selasa, Rabu Teduh, juga Kamis malam Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, biarlah Engkau bekerja dengan luar biasa di tempat ini Tuhan, di sidang-Mu di tempat ini, dan bagi setiap anak-anak-Mu juga Tuhan, dan juga khususnya Tuhan bagi gembala sidang kami Tuhan memberkati Tuhan. Engkau berikan dia Tuhan kuasa pengurapan-Mu Tuhan dengan luar biasa Tuhan. Sebagai gembala sidang di tempat ini Tuhan, Kau memberkati dalam pekerjaannya juga, di dalam rumah tangga Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan Yesus, kami akan melihat kuasa-Mu dinyatakan di tempat ini. Oleh sebab itu kami tidak akan berhenti Tuhan untuk berdoa Tuhan kepada Engkau, memohon Tuhan. Kami juga tidak akan mau berhenti Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu, kemuliaan-Mu dinyatakan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Diserahkan Tuhan Yesus ibadah ini Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan, dan juga rencana-rencana dari gereja-Mu di tempat ini Tuhan Yesus, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah ini Tuhan kami akan menerima berkat ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kuasa-Mu yang dinyatakan atas hidup kami. Amin. Kami sangat diberkati Tuhan. Saat kami memuji, saat kami menyembah, saat kami menerima firman-Mu. Tuhan, kami ada di bagian akhir dalam ibadah pada hari ini. Tetapi kami yakin kuasa-Mu tetap menyertai kami. Mari umat Tuhan yang percaya, dengan iman-Mu kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang berkata bahwa ketika kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, maka Tuhan yang akan mengajar kita tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun kita di jalan yang harus kita tempuh. Sekiranya kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahtera Tuhan akan seperti sungai yang tidak pernah berhenti, dan gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Diberkatilah dalam iman percayamu, diberkatilah dalam rumah tanggamu, diberkatilah dalam kehidupanmu, pekerjaanmu, sekolah, kuliah, apapun yang kau kerjakan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan membuat semuanya menjadi baik dan berhasil. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama katakan amin.